Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kenapa setiap awal saya ngisi selalu baca sholawat? Ya, kenapa? Karena dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah sampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya aku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Untuk apa kita mengikuti Nabi? Ya, yuhibbukumullah, agar kalian dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah, apa yang kita dapat? Bapak-bapak yang dirahmati Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa? Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi juga Maha Welas Asih. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Ya, jadi sholawat itu Masya Allah, buktinya bahwa kita mencintai Allah, yaitu mengikuti Rasulullah. Ya, karena utusan Allah terbaik, suri tauladan terbaik, uswatun hasanah, suri tauladan kita semua, bisa diikuti jejak langkahnya, kata-katanya bisa diingat, bisa dibaca dalam kitab-kitab hadis, penjelasan para alim ulama, contoh para pendahulu-pendahulu kita. Insya Allah dengan itu kita mendaftarkan diri menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Setuju gak? Setuju tidak? Alhamdulillah. Setuju gak setuju? Jalan terus. Dunia itu ladangnya akhirat. Maka coba, ada orang kadang, lo ngapain sih ngurusi ini? Kan urusan dunia, bukan urusan akhirat. Ini kan urusan dunia, bukan urusan agama. Ini kan urusan bisnis, bukan urusan-urusan yang berbau spiritual. Nah, padahal Al-Imam Al-Ghazali yang beliau wafat tahun 1111. Berapa Pak? 1111. Beliau udah wafat itu, usianya sekitar 53 tahun. Masya Allah. Ya, meskipun dalam usia muda, tapi karya-karyanya luar biasa. Sampai sekarang kita kenal karya legendaris beliau, Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Jadi luar biasa. Beliau dalam usia yang tidak sampai lama, tapi menghasilkan karya-karya besar yang sampai sekarang menjadi panutan. Beliau katakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Maka berdasarkan kata Al-Imam Al-Ghazali, dikuatkan oleh Al-Quran. Sebenarnya Al-Ghazali mengatakan sesuatu berdasarkan Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya, segala sesuatu kebaikan pasti akan dibalas, segala sesuatu keburukan pasti akan dibalas. Ingat nasnya? Gimana itu? Ada yang ingat gak? Ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini memang tempat ladangnya akhirat. Segala sesuatu yang kita lakukan, tidak ada yang tidak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Ya, insya Allah. Mau angkat-angkat kue, semuanya dapat pahalanya. Gitu ya. Geser-geser buku. Ya, menyiapkan tempat bergeser sedikit karena ada temennya datang misalnya. Ya, semuanya akan dibalas oleh Allah. Ada balasannya, ada pahalanya. Ya, jangankan yang begitu. Mohon maaf, kita masuk ke toilet aja
Ada adabnya, ada aturannya, dan semuanya akan menjadi apa? Pundi-pundi pahala yang akan kita rasakan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya nih agar semua apa yang kita lakukan betul-betul menjadi pundi-pundi pahala, bukan malah memperbanyak dosa? Bagaimana caranya agar perbuatan yang kata orang tidak bernilai ibadah malah justru menjadi sumber pahala? Bagaimana caranya agar semua aktivitas kita, aktivitas sosial, aktivitas spiritual, aktivitas ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, semuanya bernilai pahala, semuanya akan memberatkan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Maka para ulama merumuskan yang paling penting, sesuatu yang harus benar-benar dilakukan, sesuatu yang harus dipegang, sesuatu yang harus dijaga. Sampai Imam Abu Daud, kenal Pak Imam Abu Daud? Nah, nanti ada Imam Tarmizi juga. Ya, Abu Daud dulu nih. Imam Abu Daud, salah satu penulis Sunan Abu Daud, kitab hadis yang sangat terkenal, satu di antara kutubus sitah yang ada. Masih ingat kan Pak kutubus sitah? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, ya, Nasai, Ibnu Majah. Ada 6. Satu di antaranya Al-Imam Abu Daud, beliau mengatakan bahwa sesuatu ini yang menjadi cara agar dunia ini benar-benar menjadi mazruatul akhirah adalah separuh dari agama, separuh ajaran Islam. Itu sesuatu ini nih. Kalau ini nggak dilakukan, ininya nanti saya terangkan. Sesuatu ini kalau nggak dilakukan, maka separuh ajaran Islam itu ditinggalkan. Oh, Masya Allah. Kenapa? Kata Imam Abu Daud, karena dalam kehidupan ini cuman ada 2, kata beliau, dalam ajaran agama itu. Sesuatu yang terkait dengan lahiriah dan sesuatu yang terkait dengan batiniah. Yang lahiriah, ya kita ngaji, baca Quran, sholat, puasa, zakat, haji, itu lahiriah. Yang batiniah yang nggak kelihatan, namanya juga batin, gitu. Di mana itu? Ya nanti kita bahas nih. Nah, itu Imam Abu Daud, Imam Ahmad, ya, dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini sama-sama ulama madhab, ya. Beliau mengatakan bahwa sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah ini, yang nanti akan saya sampaikan ini malam hari ini, adalah sepertiga ilmu. Masya Allah. Berapa Pak? Sepertiga. Kenapa? Karena ilmu-ilmu itu kalau dikumpulin, kata beliau ini, itu isinya cuma 3. Satu yang terkait dengan lesan, satu lagi yang terkait dengan hati, satu lagi yang terkait dengan anggota badan, yaitu amal perbuatan kita. Itu ilmu. Selain itu nggak ada. Nah, malam ini kita akan bahas yang terkait dengan hati. Karena kan sepertiga nih. Nanti 2/3 yang lain kapan-kapan. Ya, malam ini sepertiga nih. Sesuatu yang terkait dengan hati. Masya Allah. Sesuatu itu saking pentingnya, Bapak, ya, saking pentingnya sampai Imam Bukhari yang penulis Sunan Bukhari, Sahih Bukhari, itu menempatkan sesuatu ini di awal pembahasan beliau. Oh, Masya Allah. Kenal Imam Nawawi nggak? Imam Nawawi itu sering disebut Imam Nawawi Al-Bantani karena keturunan orang Banten. Orang hebat, punya karya yang banyak. Beliau menuliskan sesuatu yang terkait dengan batiniah ini dalam 3 kitab beliau. Riyadhus Shalihin ditulis masalah ini, Al-Afkar ditulis masalah ini. Kemudian satunya lagi Al-Arba'in An-Nawawiyah ditulis juga masalah ini. Di awal pembacaan atau tulisan beliau, kumpulan tulisan beliau dalam 3 kitab ini. Masya Allah, saking pentingnya Bapak yang dirahmati Allah. Apa hal itu yang terkait dengan batin itu? Yang dimaksud adalah hadis Nabi, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Singkatnya begini, kalau diterjemahkan kepanjangan. Segala sesuatu yang kita lakukan ini akan ditentukan oleh niat. Betul tidak? Betul, karena ini hadis Nabi. Niat. Dan niat itu letaknya dalam hati. Masalah batinnya nggak kelihatan niat itu. Sesuatu bisa menjadi pahala tergantung dari niat. Makanya ulama Syafi'iyah, bahkan imam mazhab yang al-arba'ah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal, ya, empat-empatnya itu mengatakan bahwa niat sangat penting. Ya, hanya Imam Malik yang mengatakan bahwa niat itu penyempurna, tapi 3 imam yang lain syarat rukun. Tanpa niat enggak syah. Karena niat fungsinya untuk membedakan ini sholat duhur atau sholat asar. Oh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Beda-beda niatnya. Masya Allah. Makanya niat ditaruh di awal pembahasan terkait dengan fikih, apalagi fikih ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, ibadah ritual ataupun ibadah sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niat itu letaknya dalam hati. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah meninggal pada tahun 1350. Sekarang 2025, bentar lagi 2026. Insyaallah semoga panjang umur semua. Insyaallah, Masya Allah. 1350 beliau wafat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis buku yang sangat terkenal, namanya Rodotul Muhibbin, taman orang-orang yang jatuh cinta. Loh, Masya Allah. Itu buku beliau yang sangat terkenal, diterjemahkan banyak ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya mengatakan bahwa ya, hati itu seperti bejana. Seperti apa, Pak? Bejana. Dan isinya bejana itu adalah niat. Masya Allah. Isi bejana itu adalah niat. Anggap bejana itu gelas. Gelas ini hati kita. Isinya ini, airnya itulah niatnya itu. Masya Allah. Ya, jadi sangat penting banget. Apa itu niat? Ya, niat itu adalah qasdul qalbi. Niat itu adalah keinginan hati, tujuan hati, ila syai' untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Iqtiranan bi fi'lihi, bersamaan dengan amal perbuatan, itu niat. Kalau nggak bersama dengan amal, bukan niat. Ya. Kok begitu? Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah membedakan, memberikan gambaran proses dari sebuah niat itu ada beberapa tahap. Ya, yang pertama al-khatirah. Al-khatirah itu lintasan hati. Hadisnya ya, al-ithmu ma haka fi sodrika wa karihta ayyatoli'a alaihin nas gitu. Ada yang al-ithmu ma khatara fi qalbika wa karihta ayyatoli'a alaihin nas. Beberapa teksnya ya, konteksnya. Ya, ada beberapa macam. Ya, intinya al-khatirah. Apa itu al-khatirah? Lintasan hati. Detakan hati. Sak kelebat tapi di dalam hati. Itu khatirah. Pertama orang pasti begitu. Pertama al-khatirah dulu. Kedua lanjut. Setelah al-khatirah apa? Ya. Setelah al-khatirah menjadi al-fikrah. Ya. Pikiran, pemikiran. Mari terlintas. Ya. Sambil dimakan, monggo silakan. Nah, nggak apa-apa, Pak RW, aman. Ya, biar tambah fokus. Nah, sambil makan. Kalau di pengajian kita makan itu bikin fokus. Jadi jangan dibalik. Nah, maka silakan boleh sambil makan. Tapi tetap mendengarkan. Insya Allah. Jadi sampai mana tadi? Al-khatirah. Al-khatirah itu lintasan hati. Setelah itu jadi al-fikrah, pikiran. Oh iya ya. Nah, udah mulai pikiran tuh. Setelah pikiran apa? Ada keinginan, al-iradah. Jadi tahapannya ada beberapa itu, enggak ujuk-ujuk. Ya. Iradah, keinginan. Setelah iradah apa? Al-azimah, tekad yang kuat. Ya. Jadi kalau kita bahasa Indonesianya tekad, ya, al-azimah.
atau azam, tekad. Tekad untuk ini, untuk ini, untuk ini, tekad. Belum, masih tekad di dalam hati. Baru yang masuk ke tahap berikutnya an-niyah, yaitu niat. Karena niat itu langsung bersamaan dengan amal perbuatan. Allahu Akbar, niat udah langsung bersamaan dengan takbir. Niat sholatnya itu. Di mana tempat niatnya? Di dalam hati. Karena prosesnya tadi ada di dalam hati. Inilah yang disebut batiniyah. Inilah yang separuh ajaran agama. Jadi separuh ajaran agama itu letaknya di hati. Iman letaknya di mana Pak? Hati. Takwa letaknya di hati. Masya Allah. Iman letaknya di hati, takwa letaknya di hati, niat letaknya di hati. Maka niat itu penting posisinya. Bagaimana caranya agar niat kita itu lurus? Tadi kan ya, caranya agar semua amal perbuatan kita menjadi pahala. Itu yang pertama, niatnya harus lurus. Niat lurus itu apa? Niat hanya berharap pahala dari Allah. Tapi Ustadz, kita akan kerja, niat mencari nafkah. Iya, mencari nafkah itu karena perintah Allah. Berharaplah pahala dari Allah. Jangan hanya berharap gaji atau bayar, rugi. Wong kita nggak berharap gaji aja, gaji dicairkan karena kita bekerja. Ya, misalnya. Jadi niatnya harus berharap, ya Allah, aku bekerja untuk memenuhi kepentingan keluargaku. Tolong balas ya Allah ini sebagai pemberat amal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya niat lurus, mencari ridha Allah. Bentuknya macam-macam tadi. Bekerja mencari nafkah untuk keluarga, menuntut ilmu, ya, apalagi melayani masyarakat, ya, menguruskan banyak hal tetangga kita, ya, membantu berkata-kata baik, berlaku sopan, semuanya itu diniatkan hanya ingin balasan dari Allah. Itu namanya lurus niatnya. Itulah baru nanti akan menjadi amal pemberat akhirat. Kalau nggak bisa lurus, nggak jadi amal, dapatnya hanya jadi berkat di dunia. Kenapa? Karena Allah sampaikan, man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang ingin balasan akhirat ditambah, dunianya ditambah, akhiratnya ditambah. Dan siapa yang ingin balasan dunia dikasih sebagiannya saja, mimba deh, ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak mendapat bagian akhirat. Ya, apakah bisa sholat niatnya bukan karena Allah? Bisa. Biar diterima calon mertua, biar dianggap baik sama istri, sama anak, bukan karena Allah. Nah, bisa. Apakah bisa menjadi ustadz, menjadi kiai itu niatnya bukan karena Allah? Mungkin. Nggak tahu, kita kan hati orang beda-beda. Kalau niatnya bukan untuk cari ridha Allah, biar tenar, biar viral, biar populer, biar masuk TV, biar dilulukan orang. Masya Allah. Saya kemarin, Bapak yang dirahmati Allah, 2 pekan yang lalu saya nggak bisa khutbah, saya gantikan teman saya. Teman saya itu, karena biar meyakinkan DKM bahwa teman saya itu punya keahlian lah begitu, saya bilang, Pak, ini teman saya nggak usah khawatir, teman saya ini biasa ngisi di TV One, Damai Indonesiaku Pagi. Udah, setelah itu dibaca, 5 menit berikutnya dia WA, Pak Ustadz, keuangan masjid kami belum cukup, katanya. Loh, kaget saya. Ya, kenapa? Loh, ini Pak Ustadz ini. Oh, Masya Allah. Kan kita menghargai orang berilmu. Masya Allah. Jadi menurut banyak orang yang, mohon maaf, yang awam menganggap setiap yang masuk ke televisi itu berilmu, hebat. Koruptor juga masuk televisi, penjahat juga masuk televisi. Ini kalau agama sudah ditempeli dengan kerakusan dunia, dengan hawa nafsu, itu ujungnya berubah niatnya. Pengen tenar, pengen hebat, pengen dilulukan. Ya, saya bilang,
Pak, sama saja. Justru kita harus menghargai kiai-kiai, ulama-ulama di kampung-kampung yang nggak ada orang dengar. Padahal beliau menyampaikan ilmu yang luar biasa. Yang disampaikan wajib semua. Pahalanya luar biasa. Mulia di sisi Allah. Meskipun tidak dikenal manusia. Itu baru beliau kemudian yakin. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gangguan itu di mana-mana. Jangan dikira hanya bapak-bapak yang dapat gangguan. Orang-orang berilmu, orang-orang yang dikasih amanah oleh Allah untuk menyampaikan Islam pun akan diganggu. Di mana ganggunya? Dari dasar yang paling dalam, batinnya, hatinya. Bagaimana kita menyelamatkan itu, Bapak ya? Pertama, ini tadi, bagaimana menyelamatkan hati kita biar lurus terus karena Allah? Yang pertama apa? Terus bermohon balasan dari Allah. Jangan berharap selain balasan Allah. Kalau ada pernik-pernik dunia diberikan oleh Allah, itu rezeki, itu tambahan. Jangan menjadi tujuan. Tuntutan. Ya, atau apalagi lah namanya. Jangan menjadi tujuan, jangan menjadi tuntutan. Ya. Niatkan terus kita tajdid dunia, memperbarui niat terus ya Allah. Ya, kapan mulainya? Mau berangkat nih, mau berangkat ngaji, niatnya jangan hanya nggak enak sama Pak RT, rugi. Saya tadi juga ditelepon nggak ngangkat lepas ngajar. Niat saya bukan nggak enak sama Pak RT, ya, tapi mencoba lurus karena Allah. Apalagi ini akhir tahun, jangan sampai nanti nggak ada bekal. Ya, saya pribadi menasihati diri saya dan kita semua yang ada di sini. Ini biasanya akhir tahun dibuat yang tidak baik. Insya Allah jamaah kita buatnya baik-baik. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tasdid dunia, luruskannya terus berusaha. Mau kerja, tata hati dulu. Ya Allah, aku niat karenamu. Mau berangkat ngaji, tata hati dulu. Ya Allah, itu sebelum. Nah, sebelum berangkat udah. Ya, sambil berjalan terus memperbaiki niat, hanya berharap pahala dari Allah. Yang pertama, ya. Yang kedua, jaga hati kita, Bapak. Jaga, karena hati itu ibarat wadah tadi bejana, dia akan seperti namanya bergoyang-goyang. Ingkolaba yang kolibu. Ya, maka apa? Kita harus support hati kita kuatkan hati kita dengan doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Oke ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nanti kalau lupa cari di HP, di internet ya. Doa penguat hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Agama itu maksudnya apa? Kebenaran-kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Niat-niat lurus yang harusnya menjadi dasar setiap amal perbuatan kita. Itu agama yang dimaksud oleh hadis tersebut. Itu hadis Nabi, ya. Dan itu menjadi doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Setiap habis sholat baca itu, insyaallah. Maka hati kita akan dijaga dari goyangan yang begitu kencang. Kenapa? Kalau goyangannya kencang, nggak ada penahannya, maka airnya di dalamnya yang adalah niat itu bisa tumpah, berantakan, menyebar kemana-mana, nggak bisa diminum. Setiap amal perbuatan kita bukan jadi pahala akhirat, hanya menjadi aksesoris dunia. Apa itu aksesoris dunia? Dielu-elukan, dianggap hebat sama orang, dicap kiai, dicap ustadz, dicap ini, dicap itu, populer, ya, dijadikan ini, dijadikan itu pernak-pernik dunia. Itu yang bisa menghilangkan air yang ada di gelas, menghilangkan niat yang lurus yang ada di hati kita, ibarat bejana, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi. Itu, Masya Allah. Itu ya, cara kedua. Cara pertama Pak, tadi Pak, ya, terus meluruskan niat, tajdid dunia, memperbarui niat hanya untuk berharap pahala dari Allah. Yang kedua apa? Menjaga hati kita dengan doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini. Masya Allah. Yang ketiga apa? Ini yang ketiga, kita melawan serangan Pak. Serangan harus dilawan. Apa itu serangannya? Pertama, ujub. Apa Pak? Ujub, bangga diri. Wah, kalau nggak aku nggak bisa itu. Di sini kalau nggak aku nggak bisa. Kalau nggak ada aku nggak mungkin jalan itu pengajian. Oh, kalau nggak ada aku sound system nggak jalan tuh.
Kalau enggak, ini. Kalau enggak aku enggak ada yang nyatet tuh. Ujub. Naudzubillah. Itu gangguan, itu serangan. Kalau tadi kan kestabilan hati, goyangan-goyangan karena sifat dia. Nah, ini serangan dari luar, ibarat tembakan, ketepil, panah dan sebagainya tuh. Salah satunya namanya ujub. Kalau sudah ujub, Bapak, Masya Allah. Kalau ujubnya menang, jadi riya. Apa itu riya? Pamer, flexing, ya, pamer kemana-mana, bawa baju-baju yang mahal, pamer kemana-mana, bawa mobil yang mewah, ya. Mentang-mentang istrinya cantik pamerin. Oh. Yang jelas bukan Pak RW ya. Masya Allah. Ya, kalau Pak RW sederhana ya, nggak pamer ya. Silakan. Masya Allah, jangan sombong ya. Masya Allah, nggak boleh pamer. Ya. Nah, nanti setelah pamer itu timbul apa Pak? Takabur, sombong. Contohnya siapa? Fir'aun. Nah, kalau sombong, ada itu biasanya tempelannya. Suka dipuji, Pak. Makanya kalau dipuji orang harus ditimpalin, jangan dibiarin. Ditimpalin bagaimana? Begini, misal nih, wah, Pak Ustadz Tarmizi ini kalau nggak ada Ustadz, nggak jalan nih tahlilan atau pengajian kita rutin. Maka Ustadz Tarmizi menjawab, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Semua atas kehendak Allah. Daya upaya itu hanya milik Allah. Kita semua hanya menjalankan. Saya tidak ada apa-apanya. Ini hanya kuasa Allah. Itu namanya nimpalin, ngelurusin niat. Kalau nggak gitu bahaya. Kita harus jaga dari serangan-serangan hati tersebut. Dari serangan hati itu ujub, ya, riya, takabur, ya, kemudian suka dipuji. Mendingan dicaci Pak daripada dipuji. Itu. Tapi semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkannya, menjaga hati kita, karena hati kita itu tempatnya niat, tempatnya iman, tempatnya takwa. Semoga kita rutin ya, meluruskan niat terus. Mau berangkat ngapapun kita luruskan, ya Allah. Nggak usah diucap, nggak apa-apa, tapi diletakkan di dalam hati. Diletakkan dalam hati Pak ya. Meskipun mulut kita diam, tapi hati kita, ya Allah luruskan niatku, ya Allah. Beri balasan dari setiap amal perbuatanku, ya Allah. Yang kedua baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang ketiga siap-siap lawan serangan-serangan yang akan menghancurkan atau menyerang hati kita, yaitu sifat ujub, sifat riya, sifat takabur, sifat suka dipuji, cinta terhadap dunia luar biasa, dan takut akan datangnya malaikat maut. Itu penyakit ya. Insya Allah. Ini almarhum Ustadz Jazir kan, teman bapak-bapak sudah tahu semua, beliau katakan ini nggak menakutkan, nggak menyakitkan kata orang. Kita ini mau bertemu Allah, mau menikmati Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Kenapa harus sedih, harus bahagia? Masya Allah. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.